Bukan kiwi sembarang kiwi. Kiwi dibeli di Tanah Abang. Bukan reuni sembarang reuni. Reuni ini harus buat kenangan. Reuni TKMV 2023 solid. 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 Langsung masuk ke sesi aja daripada semakin malam, mumpung lagi hujan. Oh iya, Ding, Surabaya terasa kena sudah hujan. Sumuk syahdu. sahdu. Sumuk syahdu. Oke, Kak Feb, kita panggil untuk Romo Parianto. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Romo Parianto. Kita beri tepuk tangan untuk Romo Parianto. Tepuk tangannya dulu nih. Sambil santai, yang paling belakang itu ada kotak, bisa dibuang di situ nanti sampahnya. Cek. Ya, silahkan Romo. Teman-teman selamat sore apa? Selamat sore. Ya, makanya diselesaikan dulu. Nanti keselak. Baik, saya Romo Parianto. Saya lupa ikut TKMV tahun berapa ya. Tapi masih awal-awal dulu. Ini berarti angkatan dari tahun 2016 sampai 2000 awal 14. Yang dari tahun 2014 yang mana? 2014 ada? 1. 2015 1. 2016 Romo Habil 2016 juga, 2016, 2017, 2018, 2019 terakhir ya, 19, 2022, oh paling banyak 2022. Baik teman-teman yang terkasih, tema kita hari ini adalah One Heart to the Mission, satu hati untuk misi, ya. Satu hati untuk misi. Kalau membaca dari ceritanya Romo Aldo, ya, kita sudah berbagai atau sepanjang tahun 2012 sampai dengan 2022 ada masing-masing tema. Ya. Saya tidak akan mengisi banyak hal, tetapi saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat kembali dari 2012 sampai dengan 2022 tahun yang lalu kita sudah berbuat apa. Maka ada pertanyaan yang pertama adalah sebelum nanti kita cerita, Anda bangga enggak menjadi bagian dari keluarga kaum muda Vincenzian? Mic-nya boleh diberikan? Nanti seperti permainannya Agus tadi. Habis pegang mic hitung 1, 2, 3 lempar ke bagian ke nomor 7. Kalau dari saya perkenalan dulu. Angkatan tahun? Angkatan tahun 2022.
Berarti Magetan ya, 2022 Magetan ya? Iya, di Magetan. Dari saya sangat bangga Romo. Kenapa? Karena bisa bertemu dari berbagai pulau, Kalimantan, Papua, dan juga Jawa sendiri. Sehingga untuk membangun relasi dengan teman yang jauh itu dapat semakin baik. Dan juga sangat senang sekali. Baik, terima kasih. Namamu siapa? Nama saya Bobby, Romo. Bobby. Ya. Baik, ada lagi? Ada yang tidak bangga? Bangga? Ah, suara perempuan. Iya Romo. Bangga semua sih sepertinya Mo. Karena keren gitu Mo, wis kaum muda. Karena kaum mudanya keren. Karena kaum mudanya itu benar-benar seperti mengobarkan semangat Kristus gitu. Jadi keren aja bisa menolong sesama, bisa langsung bertemu dengan sesama yang membutuhkan seperti itu. Seperti itu belum berarti ya? Kalau seperti itu belum ya berarti ya? Ya, ada lagi? Yang sebelah sini? Ini tadi kelompoknya 1, 2, 3 atau gimana? Ya, saya mau mendengarkan yang paling depan. Nek sampai gak bangga kon mulih. Saya Romo. Ya. Romo maaf, saya frater pastoral di Magetan, jadi saya mendampingi ini pertama kali saya ikut. Oh, oke. Ini pertama kali. Baik, teman-teman yang terkasih, untuk menciptakan hati yang sama, yang pertama adalah kebanggaan kita terhadap keluarga kaum muda Vincentian. Jadi kalau tema kita hari ini adalah one heart to the mission, satu hati, maka kemudian yang pertama yang harus disatukan adalah hati kita. Yang harus disamakan sinyalnya, yang harus disamakan frekuensinya adalah hati kita. Nah, maka pertanyaannya adalah, ya, ada yang 2012, ada yang 2014 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya yang menyatukan kita, ya, yang menyatukan kita dari berbagai macam tempat. Hari ini tidak ada dari Kalimantan dan dari Papua juga tidak ada ya hari ini ya, reuni kali ini. Tetapi dalam proses perjalanan waktu TKMV dari 2012 sampai dengan 2022 ada dari berbagai macam tempat. Ini asalnya dari mana saja ini? Dari Magetan mana? Dari Magetan? Hah? Dari Magetan 1, 2, 3, 4. Dari Blitar 1, 2. Dari mana lagi? Kediri? Wah, Kediri wakeh. Dari Kediri. Dari Jakarta? Ini Jakarta toh. Dari Jakarta. Dari Surabaya Kristus Raja? Dari Surabaya Widodaren? Dari Surabaya ke Panjen? Lu gak enak ke Panjen? Do ke Panjen gak ada do? Oh belum datang. Dari Surabaya Pogot RPD? Dari Kenjeran? Kenjeran tidak ada juga? Terus dari mana lagi? Oh Blora. Dari Blora 1. Banyuwangi. Oh Banyuwangi? Oh Manowari. Siapa Manowari? Aku dari Manowari kah? Oh. Ya. Nah, apa yang menyatukan sehingga kemudian teman-teman hari ini masih mau hadir?
Apa yang menyatukan? Di setiap tahun temanya berbeda, tetapi saya yakin dengan tema yang berbeda pasti yang dikenalkan adalah Vincentius, ya bukan? Semua kenal Vincentius? Kenal? Semua kenal Vincentius? Apa yang paling menarik dari Vincentius? Apa yang paling menarik dari Vincentius? Karyanya. Karyanya yang bagaimana? Kasih mic satu untuk mereka, biar mereka bisa ngomong. Ya, sebentar. Ini selesaikan dulu baru yang belakang. Karyanya mendirikan kongregasi misi. Mendirikan kongregasi misi. Oke. Lempar ke sebelah dulu. Kalau menurut saya sendiri, yang paling menarik dari Vincentius adalah 5 keutamaannya. Apanya? 5 keutamaannya. 5 keutamaan. Masih ingat 5 keutamaan apa saja? Ya, masih. Apa saja? Yang pertama kesederhanaan. Ya. Yang kedua kelembutan. Kelembutan. Ya, lemah lembut. Oke. Terus yang ketiga mati raga. Terus Raga. yang keempat menyelamatkan jiwa-jiwa. Terus yang terakhir rendah hati. Oke. Kesederhanaan. Kesederhanaan. Kesederhanaan kan sudah yang pertama. Oh, udah. Kesederhanaan, kelembutan hati, Mati raga. menyelamatkan jiwa-jiwa, Sama kerendahan hati, udah kan? Sudah tadi. Apa yang satu? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Oke. Udah. 5 keutamaannya. 5 keutamaan itu sudah dilakukan apa belum? Sudah belum? Karena ini reuni, maka saya ajak untuk mengingat kembali. Ya, untuk mengingat kembali. Baik, belakang. Ya. Memperhatikan kaum miskin dan papa. Udah. Sudah. Itu aja mau. Memperhatikan kaum miskin dan papa. Oke. Ada lagi? Itu yang paling menarik dari Vincentius. Sekarang pertanyaan yang belum terjawab. Apa sebetulnya yang menyatukan kita? Yang menyatukan kita untuk kemudian mau hadir kembali. Vincentius itu orang asing, ya toh? Orang asing. Apakah dia menjadi dekat dengan kita atau tidak? Itu yang pertama. Sejauh mana kita mengenal Vincentius dalam kehidupan kita? Tadi 3 teman kita sudah berbicara tentang itu. Kalau membaca tema-tema dari tahun ke tahun, ya, dari tahun ke tahun, selalu berkesinambungan sampai pada akhirnya memberi lebih banyak. Kalau saya tidak salah yang terakhir ya, memberi lebih banyak. Dan hari ini satu hati untuk misi. Memang Vincentius mendirikan kongregasi misi, maka kemudian tidak bisa tidak bisa apa istilahnya kok angel, kok hilang ya. Sudah pasti bahwa kemudian dengan mendirikan kongregasi misi, maka tujuannya adalah untuk misi. Tentu misi bukan hanya sekedar pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan hanya sekedar pergi ke Meyes, ya toh. Nah, kalau yang di Papua bukan hanya sekedar pergi ke Papua, ya. Tetapi apakah di tempat kita sendiri kita bisa bermisi atau tidak? Kita bisa bermisi atau tidak? Kita tahu bahwa kemudian yang menjadi bagian senjata kita sebagai kaum muda Vincentian adalah salah satunya 5 keutamaan yang diajarkan oleh Vincentius. Itu yang menjadi salah satu senjata bagi kita. Tetapi 5 keutamaan yang dialirkan oleh Vincentius itu selalu berpusat kepada yang namanya Tuhan. Vincentius tidak menjadi yang pertama tetap Tuhan. Ya. Yang pertama tetap Tuhan. Tetapi bahwa kemudian Tuhan yang pertama inilah yang kemudian memberikan semangat kepada Vincentius sehingga muncul 5 keutamaan itu. Mengapa muncul 5 keutamaan? Yesus sederhana atau tidak? Yesus sederhana atau tidak?
Sederhana. Yesus murah hati atau tidak? Murah hati. Yesus lembut hati atau tidak? Lembut hati atau tidak? Belajarlah daripadaku, ya toh. Yesus apalagi? Sederhana, lembut hati, murah hati. Yesus bermati raga atau tidak? Mati raga, ya toh. Diejek dan sebagainya, dia tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Yesus menyelamatkan jiwa atau tidak? Yesus menyelamatkan jiwa. Maka yang menjadi sumber sebetulnya, patron contoh utama dan pertama adalah Yesus sendiri. Dan Vincentius sendiri mengatakan bahwa dia meneladan Kristus yang hadir. Meskipun secara istimewa meneladan Kristus yang memperhatikan orang-orang miskin seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi. Secara istimewa seperti itu. Tetapi bahwa kemudian semangat ini harus mengalir dari semangat Kristus sendiri. Mengalir dari semangat Kristus sendiri. Hari ini ya, kita akan mencoba melihat ya, apa sih yang membuat pertama Vincentius lalu kemudian bisa sampai kepada tahap memberikan diri. Bisa sampai pada tahap memberikan misi, ya, bermisi. Yang pertama adalah kesadaran akan panggilannya. Kesadaran akan panggilan. Ada yang tahu sejarah Vincentius waktu kecil? Masa muda Vincentius ada yang tahu? Vincentius pada awalnya adalah pemuda biasa, ya, pemuda biasa. Aku naik tekon frater, kok naik lulus malah repot ya. 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 Vincentius adalah pemuda biasa, ya, pemuda biasa yang menjadi penggembala domba pada waktu itu. Ya. Lalu kemudian dia kuliah, ya, kuliah di tempat yang sangat luar biasa sebetulnya di Universitas Sorbonne, ya, toh. Lalu kemudian menjadi imam. Tapi apa motivasi menjadi imam? Motivasi menjadi imam adalah supaya dia mendapatkan kedudukan yang baik. Menjadi imam itu adalah sebuah prestise pada waktu itu, ya toh, pada waktu itu. Kalau sekarang ditawari, ada yang mau jadi imam? Kalau sekarang ditawari, ada yang mau jadi imam? Teman-teman yang cowok-cowok? Ada? Dari sini, dari sini. Dari sini. Barisan sini ada yang mau jadi imam? Barisan sini? Gak ada juga barisan sini? Gak ada juga? Ini langsung cepat. Barisan sini ada yang mau jadi imam? Tidak ada? Barisan sini? Oh ada. Ada yang mau jadi bruder? Barisan sini ada yang mau jadi imam? Barisan sini? Mungkin Vincentius kalau melihat kita sekarang, kok gak ono ya? Nah, ada yang mau jadi suster? Tidak ada juga? Di sini 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 tidak ada juga? Ya sudah, nggak ada yang melanjutkan Romo Habel, nggak ada yang melanjutkan yang lain. Vincentius pengen menjadi imam karena pengen mendapatkan kedudukan. Jadi Vincentius sudah mempunyai rencana nanti kalau jadi imam seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi teman-teman yang terkasih, yang terjadi bukan seperti yang direncanakan. Yang terjadi bukan seperti yang direncanakan. Dia hanya mendapatkan sebuah paroki yang kecil saja. Paroki yang kecil saja di Klisi. Paroki yang katakanlah tidak ternama. Bukan paroki seperti Kristus Raja, bukan paroki seperti Kenjeran, bukan paroki seperti Kepanjen, bukan paroki seperti Widodaren, Pogot di Surya. Ya. Paroki kecil saja. Apakah Vincentius kecewa? Kecewa jelas, ya. Kecewa jelas. Rencana hidupnya yang tidak sesuai itu, pada akhirnya Vincentius menjalani itu dengan apa adanya. Dan ternyata Tuhan mempunyai rencana yang berbeda dengan rencananya Vincentius. Meskipun kecil, tetapi dia kemudian menjalani itu dengan baik. Yang pertama adalah kesadaran tentang panggilan. Dan yang kedua teman-teman yang terkasih,
Vincentius ketika sudah mulai menghargai imamatnya, sudah mulai menghargai perjalanan panggilannya, sudah mulai menghargai karya-karyanya, maka kemudian dia menyadari bahwa yang harus menjadi patronnya adalah Tuhan. Karakter Tuhan harus dia kenakan. Maka Vincentius selalu terpanggil untuk kemudian tidak tega ketika menghadapi situasi yang mengenaskan, ya, tidak tega ketika menghadapi kemiskinan-kemiskinan. Maka dia kemudian melakukan bagaimana bisa membantu orang-orang ini bersama persaudaraan kasih, bersama ibu-ibu cinta kasih. Maka Tuhan yang berbelas kasih itu selalu dia kenakan. Dan yang ketiga, teman-teman yang terkasih, dia juga melatih apa sih yang sebetulnya Tuhan harapkan dari dia. Keterampilan untuk melayani, keterampilan untuk melibatkan orang-orang lain dalam setiap karyanya. Dan yang keempat, yang menjadi dalam setiap karyanya, tentu saja dia juga menghadapi kesulitan-kesulitan. Pernah suatu saat kalau melihat film Vincentius yang hitam putih, ya, tidak tahu pernah diputar atau tidak dalam perjalanan proses TKMV. Kalau melihat film Vincentius yang hitam putih, Vincentius suatu saat membawa seorang bayi kecil di hadapan ibu-ibu cinta kasih pada waktu itu, atau di hadapan para suster. Lalu dia mengatakan, apakah ada yang mau merawat anak ini? Karena pada zaman Vincentius pada waktu itu banyak anak-anak yang dibuang atau yang ditinggalkan di depan-depan gereja, ya, ditinggalkan begitu saja. Vincentius membawa seorang bayi kecil itu di hadapan para suster dan mengatakan, siapa yang harus merawat ini? Dan biasa toh diskusi, jangan kita dan seterusnya. Lalu Vincentius hanya meletakkan di meja anak kecil itu, bayi itu, kamu harus merawat dia. Selalu Vincentius menghadapi kesulitan-kesulitan juga, ya. Tetapi apa yang kemudian menyemangati kembali dia untuk kemudian tetap berkarya? Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi Vincentius sehingga kemudian dia tidak berhenti untuk melayani. Dan yang memberikan semangat lagi adalah ketika kemudian dia selalu menyadari bahwa harus ada hubungan antara dia dengan Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada penyelenggaraan Allah. Vincentius dikenal sebagai orang yang selalu menunggu penyelenggaraan ilahi. Mungkin bagi orang-orang yang nggak sabar, terutama orang-orang zaman sekarang, pasti kok suwi toh, kok lambat toh, kok nggak segera mengambil keputusan toh, dan seterusnya. Tetapi Vincentius selalu menunggu apa yang Tuhan kehendaki atas diri saya. Apa yang Tuhan kehendaki atas karya-karya yang sekarang sudah dimulai. Ya. Selalu ada hubungan relasi dengan Tuhan, tetapi relasi dengan Tuhan itu pada akhirnya harus membawa relasi dengan yang lain. Melibatkan banyak orang dalam setiap karyanya. Melibatkan orang-orang, mengajak orang-orang dalam setiap karyanya. Salah satunya kalau kita ngomong pada zaman saat ini, Anda sekalian, teman-teman sekalian menjadi bagian dari yang diajak, yang dipanggil. Teman-teman sekalian menjadi bagian dari yang ayo ikut bersama-sama. Dan yang terakhir teman-teman yang terkasih, apa yang kemudian membuat Vincentius tetap pada karyanya adalah memberi jauh lebih baik daripada menerima. Maka Vincentius bagaimana memberikan dirinya bagi yang lain. Bagaimana Vincentius juga mengutus imam-imamnya ke tempat-tempat yang lain, ke tempat-tempat misi. Dan akhirnya Vincentius tetap berada pada semangat, saya harus memberikan yang baik kepada yang lain. Saya harus memberikan segala sesuatu yang baik kepada Tuhan melalui imam-imamnya juga dan melalui banyak orang lain. Satu hati untuk misi. Menjadi misionaris bukan hanya bagi para imam. Di belakang kita ada Romo Wicak. Kenal Romo Wicak? Ada yang kenal Romo Wicak? Ada? Yang dari Manokwari pasti kenal. Dari Pogot kenal Romo Wicak? Yang dari Pogot kenal? Romo Wicak ini
8 tahun ya Cak ya. 8 tahun di Papua Barat. 8 tahun, kalau dengan frater 8 tahun. 8 tahun di Papua Barat, frater pastoral di Papua Barat, menjadi imam pertama sampai dengan sampai dengan September 2023 ya, berada di namanya Tovoi. Namanya Tovoi. Pernah lihat peta Tovoi? Ada? Sekarang bawa handphone? Ada? Coba di googling Tovoi itu di mana? Coba di googling Tovoi, nah, tulisannya Tovoi. Kelapa 2 apa Tovoi, Cak? Tovoi. Coba di googling, ada di mana barang itu? Jangan-jangan tidak ada di peta. Jangan-jangan. Ada enggak? Tovoi Papua Nugini. Tovoi. Di googling atau di Google Map, ketik Tovoi, ada di mana Tovoi? Papua Barat, betul, Papua Baratnya betul. Nah, di sebelah mananya? Di Sumuri. Kamu lihat peta Papua secara lebih besar. Lihat peta Papua secara lebih besar. Ada di mana barang itu? Sudah dilihat? Bisa membayangkan enggak Tovoi itu ada di mana? Perjalanannya bagaimana? Jaraknya berapa? Bisa membayangkan enggak? Kalau di peta itu kan ada biasanya skala gambar peta, ya toh? Ada skala gambar peta. Kalau misalnya itu dibandingkan 1:1000 gitu, lalu menjadi berapa kilo itu? Warung. Ya, nanti dilihat. Di belakang kita juga ada yang namanya Romo Habel. Kenal Romo Habel? Tahu Romo Habel berasal dari mana? Berasal dari mana? Kalimantan mana? Coba cek di Google, ada enggak Menukung? Enggak ada, Serawe gak enak ya. Ada enggak coba? Menukung, Kalimantan Barat, ada enggak coba? Nah. Ada? Nangaila. Kalau dari Nangapinoh berapa jauh? Dari Pontianak, Dari Pontianak berapa jauh? ...450 km. Baik teman-teman yang terkasih, mengapa saya ngajak teman-teman sekalian untuk melihat peta? Ya. Bayangkan karena semangat Santo Vincentius ya, karena Vincentius yang orang luar yang kemudian mulai kita kenal pelan-pelan, mulai coba kita hayati semangatnya, ada yang namanya Tovoi, ya. Ada yang namanya Menukung, ya. Ada yang namanya Menukung. Ada yang namanya mana lagi? Ya, Serawe jauh Udi. Ya, ada yang namanya Serawe. Itu karena ada yang namanya Vincentius. Tetapi di atasnya Vincentius ada karena namanya Tuhan yang dihayati hidupnya oleh Santo Vincentius, yang kemudian juga dihayati hidupnya oleh kita semua. Ya. Maka teman-teman yang terkasih, perjalanan TKMV dari tahun ke tahun yang berusaha untuk menghidupkan kembali semangat Santo Vincentius ini, pada akhirnya pertanyaannya adalah, kalau bagi kami para Romo, saya Romo Wicak, Romo Habel, Romo Aldo, barangkali sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Tetapi bagi teman-teman semuanya, ya,
Nggak harus pergi ke Tovoi, ya toh, jauh. Kalian kalau mau pergi ke Tovoi, berangkat hari ini, besok sampai Manowari, ya toh, lalu masih perjalanan lagi ke Bintuni, besoknya baru sampai ke Tovoi. Ya, besoknya baru sampai ke Tovoi. Ya. Mungkin tidak harus pergi jauh-jauh ke sana. Tetapi pertanyaan saya kemudian, dari yang sudah dari tahun 2014, 2015, 2016 dan seterusnya, apa yang sudah kita buat? Semangat Santo Vincentius itu sudah menggerakkan apa bagi Anda sekalian? Menggerakkan apa bagi kita semua? Di paroki masing-masing. Ada yang di paroki ikut SSV? Ada? SSV 1, 2, 3, 4. Ada yang tidak kenal SSV? Ada? Ada yang menjadi relawan di YKBS? 2, 3. Ada yang punya cita-cita menjadi misionaris enggak? Menjadi misionaris awam gitu, punya cita-cita itu enggak? Ada enggak? Yang punya cita-cita aku jadi misionaris awam lah ke Kalimantan Barat, ke Menukung, biar ke tempatnya Romo Habel itu. Ada enggak yang punya cita-cita seperti itu? Ada enggak? Kalau enggak ada, pertanyaannya adalah cita-cita Anda sekalian ketika mengenal Vincentius apa? Sudah Romo, yang penting ikut sajalah. Kalau tidak ada cita-citanya, yang sudah dibuat di paroki selama ini apa? Ada yang mau cerita? Yang paling banyak tadi dari Kediri, ya Kediri. Mana Kediri? Mana Kediri? Kediri. Siapa mau cerita? Di parokinya sudah buat apa? Ayo. Kediri, ayo Kediri. Di Kediri ada SSV. Di Kediri ada misi umat Vincentian. Ya, toh? Di Kediri ada apa lagi? Ada gubuk Lasaris, ya toh? Di Kediri ada suster-suster Putri Kasih, ya. Kurang apa coba? Ada yang sudah terlibat dalam karya-karya ini? Yang sudah pegang mic. Iya Romo. Kalau di Kediri, pelayanan kongregasi misi paling banyak di Keuskupan Surabaya ada di Kediri Romo. Ada rumah lansia, Romo-Romo CM juga. Kalau kami di OMK, kami ada program kerja untuk studi Vincentian Romo. Studi Vincentian? Iya Romo. Studi? Nah terus? Itu kami belajar tentang spiritualitas Vincentian, semangat Vincentian, dan keutamaan Vincentian Romo. Nah terus? Terus setelah studi ada rencana tidak lanjutnya Romo. Itu kami berbagi kepada kaum miskin, dan juga kami sering membantu mungkin ketika ada bakti sosial Romo. Oh, bakti sosial lah. Ya, gitu. Yang terlibat berapa orang yang hadir di sini? Ya, banyak Romo. Ini kami yang hadir di sini juga pengurus OMK-nya Romo. Oh, oke. Baik, Kediri sudah cerita. Mana lagi tadi yang banyak kedua? Pogot. Ya terserah sopo sing ngomong, terserah. Ayo pokoknya ngomong Pogot. Apa yang sudah dibuat di paroki setelah Anda mengenal Vincentius? Mengadakan beasiswa untuk adik-adik supaya bisa bersekolah. Mengadakan beasiswa untuk adik-adik supaya bisa sekolah. Duitnya njaluk sapa? Ya pihak luar mo. Pihak luar. Jadi kita kerjasama sama SMTB, terus juga kerjasama bareng SSV juga untuk bisa memberikan donasi untuk
kita. Program paroki atau program UMK? SSV. SSV. SSV oke. dan paroki. SSV, berarti ikut SSV. Paroki juga. Ada lagi? Si pendidikan. Ya. Oke, dari Pogot. Dari Kristus Raja, Kristus Raja. Apa yang sudah kalian lakukan setelah mengenal Vincentius? Ojo tunjuk jari tok ngomong. Jangan nengok Romo Habel. Romo Habel tak perlu jawab. Pakai mic, pakai mic, pakai mic. Tadi pertanyaannya kan apa? Apa yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian buat setelah mengenal Vincentius? Sebenarnya kurang tahu sih saya. Cuman kalau saya sendiri saya menerapkan itu keutamaan Vincentian, kayak kesederhanaan, kerendahan hati gitu sih Romo. Ya, lalu di paroki bikin apa? Nah itu saya sendiri kurang tahu gitu, soalnya. Belum ya? Oke, belum. Ada yang mau menjawab yang lain dari Kristus Raja? Enek Romo Habel loh iki. Kalau aku pribadi setelah mengenal Vincentian sih lebih involved dan ikut pelayanan-pelayanan yang ada di gereja sih Mo. Jadi nggak hanya OMK aja, jadi kayak bantu teman-teman kayak core dan lain-lain, lektor kayak gitu. Jadi lebih terjun ke pelayanan lebih dalam lagi. Gitu. Oke. Bidadaren. Satu mau enggak mau harus ngomong. Oh sudah tambah. Bidadaren. Depanmu. Ya. Apa yang sudah kami lakukan di paroki ya, Mo? Karya-karyanya ya sebelum hari paroki itu mengunjungi para lansia, terus mengadakan bakti sosial, terus ikut ambil bagian di acara VCAP, acara paroki, gitu aja sih Mo. Ya, Bluro, mana Bluro? Blura mana Blura? Oh, ternyata di depan. Setelah dari TKMV tahun 2016 tuh emang sangat berdampak bagi pelayanan saya di gereja, terutama di Rekat dan OMK. Setelah pulang, terus saya ngisi buat mengambil kayak memberikan motivasi ke OMK yang tidak aktif. Jadi pada tahun 2016 sampai 17-18 itu di paroki saya itu rame-ramenya gitu. Karena mungkin pelayanannya, semangat pelayanan Vincentian itu masih melekat di saya gitu. Sampai saya kuliah sudah enggak pelayanan lagi sampai sekarang. Iya. Berarti sampai dengan 2019. Oke. Nah tadi. Oh Jakarta. Ojo frater sing ngomong. Jakarta. Oke. Jakarta Tanjung Priok apa Cilincing? Cilincing Mo. Cilincing. Iya. Jadi kita itu abis TKNV, jadi kita buat suatu komunitas namanya Konfis Mo. Konfis itu kepanjangan dari Komunitas Muda Vincentia Salib Suci.
Jadi Konfis itu apa tugasnya? Jadi di Salvisi itu kan punya 7 karya sosial. Jadi tugasnya Konfis ini adalah membantu 7 karya sosial itu dalam menyalurkan semangat Vincentian ke membantu orang miskin. Terus kita sekarang Konfis juga punya program di mana kita buka bimbel Mo untuk anak-anak yang nggak mampu. Dan itu anak-anak yang nggak mampu itu jadi dia dapat bimbel gratis setiap hari Sabtu jam 4. Ya, bimbingan belajar. Ada lagi dari paroki lain yang mau menyampaikan? Apa yang sudah kita buat setelah mengenal Vincentius? Pogot sudah, KR sudah, Jakarta sudah. Mana yang belum? Oh, Manowari. Kamu ikut TKNV tahun berapa? 2018. Saya mengikuti TKMV kan tahun 2018. Didekatkan biar kedengaran. Sebelum saya itu ada yang ikut tahun 2014. Kemudian setelah kami ikut TKMV, kami aktif di paroki. Biasanya kami pelayanan di sekolah minggu, kemudian bantu adik-adik di rekat. Kemudian setelah kami terlibat dalam TKMV ini, kami balik dan kami membentuk satu komunitas SSV, tapi sebelumnya bukan SSV. Kami kan sering anak-anak muda kumpul di gereja. Kemudian dari situ kami diajak dengan Romo Paroki untuk pelayanan bersama gitu di Meyes. Kemudian di sana kami setiap minggunya tuh turun untuk melakukan pengajaran, misalnya seperti calistung, kemudian belajar dan bermain bersama adik-adik. Dari situ awalnya kami misalnya biasa di sekolah saja. Sering kami pelayanan ke sana 1 bulan itu setiap minggu 1 kali. Dari situ kami pergi terus selama 1 tahun itu terus-menerus kami aktif ke sana. Dan dari yang belum ada gereja kemudian direncanakan. Karena kami aktif, direncanakanlah untuk membangun gereja di sana. Kemudian diberilah tanah, kemudian pengurusan dan lain-lain. Dan di sana sudah ada pembangunan gereja. Pembangunan gerejanya tuh kurang lebih 2 tahun. Dari keaktifan kami anggota SSV, biasanya ke sana sehingga dibangunlah gereja buat umat di Kampung Meyes. Kemudian setelah itu sampai sekarang juga masih aktif dalam mengajar dengan adik-adik di sana. Kemudian untuk kegiatan yang sekarang saya belum tahu karena sudah tidak aktif lagi karena domisilinya sementara di sini, begitu Romo. Ya, terima kasih. Teman-teman yang terkasih, ada berbagai macam hal yang sudah dilakukan, meskipun mungkin belum. Saya tadi sebelum mulai dari tadi pagi, tadi sebelum kegiatan saya bertanya, ada berapa sih alumni dari TKMV? Dari tahun 2012 sampai dengan 2022 ada kurang lebih 800 ya. 800 alumni TKMV. 800. Artinya ada 800 orang muda yang belajar mengenal Vincentius. Ada 800 anak muda dari tahun 2012 sampai dengan 2022. Belum yang tahun-tahun sebelumnya yang mengerti tentang keutamaan Vincentian. Ada 800 anak muda yang mengerti bagaimana karyanya Vincentius. Coba bayangkan kalau misalnya 800 anak muda ini lalu kemudian semua belajar menghidupi semangat Vincentius dengan segala macam keutamaannya, dan kemudian melakukan sesuatu untuk orang lain, bermisi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Yang hadir hari ini mungkin tidak sampai 800. Yang satu angkatan tahun 2014 misalnya, masih kontak dengan teman-teman angkatan yang lain enggak? Yang satu angkatan. Pernah kontak enggak?
Ada enggak yang masih menjadi teman ini? Dari yang TKMV 2014, ada enggak? Yang bukan satu paroki, nih sak paroki kan ya cedek. Ya toh? Masih? Yang angkatan tahun 2016 apa? Nah, 2016 apa? Masih ada enggak yang lain kontak-kontak, oh kita sama-sama alumni TKMV 2016? Enggak ada. 2017 masih? Sing cedek-cedek apa karo sing adoh bareng? Oh semua, oke. 2018 masih ada kontak enggak? Masih? Terus pernah cerita enggak? Kamu buat apa di sana? Enggak pernah? Paling hanya tanya bagaimana kabarnya. 2019, mana 2019? 2019, masih ada kontak enggak? Masih? Terus apa yang kamu bicarakan di sana? Cuma nanyain kabar. 2022, yang paling banyak dan yang paling dekat, masih ada kontak enggak dengan yang tahun lalu? Masih. Terus apa yang kalian bicarakan? Kabar. Ini teman-teman yang terkasih yang belum kita lakukan. Kalau kita ngomong one heart to the mission, maka kemudian kita harus buat sesuatu. Kita harus berpikir apa yang bisa kita buat untuk orang lain. Kalau Vincentius mengajak kita semua, memberi contoh kepada kita semua, hidupnya untuk memberikan kebaikan kepada yang lain, ya. Jadi bukan hanya semangatnya saja yang kita kenali, ya. Diri tentu saja bukan hanya belajar tentang spiritualitasnya, tapi setelah belajar spiritualitasnya, lalu kita mau ngapain? Kita mau ngapain? Kelompok-kelompok yang ada bukan hanya tanya, kabarmu bagaimana? Ya. Suatu saat kalau chat dengan mereka, bertanyalah, setelah kenal Vincentius kamu bikin apa di parokimu? Kamu bikin apa di tempat kerjamu? Ya. Kita membayangkan kalau 2012 kan mestinya sudah menjadi pekerja-pekerja yang hebat sekarang ya. Sudah menjadi karyawan-karyawan yang hebat kalau 2012. Karena sudah 11, 12 tahun yang lalu ya. Mestinya sudah menjadi karyawan-karyawan yang hebat. Mungkin orang mengatakan, Romo kami masih belajar ya. Kami masih sekolah, tidak bisa buat sesuatu. Ya. Belum punya gaji Romo barangkali. Tapi bahwa kemudian ini tadi ada yang cerita memberikan bimbingan belajar ya toh? Atau kemudian melakukan karya-karya yang lain yang mungkin tidak perlu harus mengeluarkan banyak dana ya. Ya. Tapi membuat sesuatu, melakukan sesuatu dengan semangat Vincentian ini tadi. Teman-teman yang terkasih, bagi kami para imam, bagi kami para romo, tentu saja semangat Vincentius ini harus menjadi semangat bagi kami untuk pergi. Ya. Saya pernah tugas di Papua Barat juga 12 tahun yang lalu, ya, 12 tahun yang lalu, 2011 sampai dengan 2017, saya di Papua Barat di tempatnya Romo Wicak. Romo Wicak satu tahun pastoral dengan saya, 1 tahun menjadi imam bersama dengan saya. Saya dulu tidak membayangkan Papua yang namanya Tovoi, di peta saja tidak ada dulu. Ya toh. Saya mengatakan di peta tidak ada. Ya. Di peta tidak ada. Saya tidak pernah membayangkan perjalanan dari Surabaya ke Makassar, Manokwari, Makassar Sorong pada waktu itu, Sorong ke Babo naik kapal laut 18 jam, ya. Dari Babo ke Tovoi naik kapal kayu 3 jam. Lu tidak bisa membayangkan. Ya. Karena saya orang kampung ya, orang desa. Ya. Saya berasal dari Promasan, Sendang Sono. Tahu Promasan? Kalau di peta tidak tahu ada saya kira karena masih di Jawa ya. Nah, masih di Jawa saya kira ada petanya. Ya. Lalu kemudian Parianto kamu tugas ke Papua Barat, ke Tovoi. Wih, adoy. Ya. Tapi karena saya imam CM maka kemudian oke, saya siap pergi. Ya, saya siap pergi. Dan ternyata menyenangkan. Misi itu menyenangkan. Ya. Romo Wicak mana Romo Wicak? Misi itu menyenangkan. Ya. Saya bertahan 6 tahun di sana ya. Bukan hanya bertahan karena disuruh pulang ya pulang. Setelah 6 tahun disuruh pulang saya pulang ya. Tetapi misi itu menyenangkan ya.
berjumpa dengan orang-orang baru, ya, berjumpa dengan kebudayaan-kebudayaan baru, itu menyenangkan. Di Jawa semuanya serba ada, semuanya serba ada. Bahkan di Pogot, Blok M, ya, tahu Blok M? Tahu? Blok Madura. Ya. Kalau di Jakarta ada Blok M, di Surabaya juga ada Blok M. Ya, Pogot itu Blok M, ya. Bahkan di Blok M pun semua serba ada. Kalian mau cari apa saja ada. Gitu. Mau cari apa saja ada. Pengen makan ini tinggal klik GoFood. Gitu. Kalau sekarang gitu, GoFood. Semuanya serba ada. Mau nonton apa saja ada. Ya, nonton apa saja ada. Tetapi kalau yang namanya di Papua, di Tovo, Manokwari masih lumayan, Manokwari, ya. Manokwari masih kota, ibu kota provinsi. Ya. Di Tovoi listrik tidak ada, ya toh. Apalagi mau nonton, sinyal tergantung arah angin. Ya toh. Kalau anginnya sedang ke kiri, sinyalnya ada. Kalau anginnya geser sedikit, sinyalnya juga tidak ada. Nah. Tetapi situasi-situasi ini menarik. Dulu handphone itu hanya ada Indosat, ya. Itu pun relay. Ya. Kalau pas sinyal tidak ada satu bukit, ya, saya yang menyebut sebagai bukit cinta. Ya. Ada satu bukit yang biasa kita pakai untuk cari sinyal. Bagaimana caranya menandai bahwa di situ ada sinyal? Pokoknya kalau tanahnya licin, rumputnya tidak ada, oh berarti di situ ada sinyal. Karena orang sering berdiri di situ. Ya. Tapi itu menarik. Menjadi misionaris itu menarik. Menjadi misionaris itu menyenangkan. Asalkan apa? Asalkan tadi semangat-semangat yang dikatakan tadi, menyadari akan panggilan hidup kita, menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, menyadari bahwa ada orang lain yang bisa bersama-sama dengan kita, menyadari bahwa kemudian kita harus memberi jauh lebih banyak dibandingkan kita menerima, maka kemudian misi itu menyenangkan. Tentu tidak harus pergi ke Papua, ya. Tentu tidak harus pergi ke Kalimantan, tapi kalau mau ke sana luar biasa. Ya. Kita mempunyai juga menjadi misionaris awam di Kalimantan Barat, menjadi misionaris awam di daerah-daerah misi. Maka pertanyaannya teman-teman yang terkasih, setelah kita mengikuti TKMV, jangan berhenti hanya di TKMV saja, tetapi lanjutkanlah kemudian di paroki teman-teman semua. Kalau perlu pergilah, ya, kalau perlu pergilah. Kalau bisa pergilah ke tempat di mana mungkin tidak terlalu nyaman tempatnya, mungkin tidak terlalu mudah tempatnya. Ya. Karena senang bermisi, maka kemudian saya juga siap untuk pergi bermisi lagi. Setelah 6 tahun di Jawa, semuanya serba ada. Di Jawa itu, Romo pengen apa? Gitu. Umat semua menanyakan, Romo pengen apa? Gitu. Di Kepanjen itu ada seorang ibu tua, ya. Ada seorang ibu tua yang sangat mencintai para imam. Ya. Salah satu hiburannya adalah memberi makan untuk kami. Salah satu hiburannya, ya. Hiburannya itu mengirimkan siomay, mengirimkan mie pangsit, mengirimkan armarem untuk kami di Kepanjen. Ya. Seorang ibu tua yang sudah hidup seorang diri, ya, hidup seorang diri karena anaknya 2, 1 meninggal di Belanda, yang 1 juga di Belanda. Nah, maka dia hidup seorang diri. Ya. Setiap pagi selalu memberikan WA kepada saya renungan harian, ya. Lalu kemudian tiba-tiba muncul, Romo tak kirimi arem-arem yo. Ya. Lalu saya selalu mengatakan siap. Ya. Pokoknya ada kiriman apa tak terima, makanya jadi besar seperti ini. Ya, Romo mau siomay, mau, kapan, berapa banyak, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya. Ini juga menjadi misi, ya, menjadi misionaris loh, ya. Bagaimana memanfaatkan atau menggunakan hidupnya di masa tuanya itu, lalu kemudian masih berguna bagi yang lain. Bukan guna karena memberi makan romonya, enggak, ya. Tapi dia mengirimkan makanan itu dari para penjual yang membuat. Dia tidak buat sendiri.
karena ada tetangganya yang bikin arem-arem maka dia beli supaya kemudian ini menjadi berkat bagi dia. Karena dia tidak bisa makan sendiri, kirim ke pastoran. Ada berbagai macam cara, ya, ada berbagai macam cara untuk menjadi misionaris. Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk berbuat sesuatu bagi yang lain. Maka pertanyaannya, kita mau buat apa di paroki kita masing-masing? Kita mau buat apa dengan hidup kita masing-masing? Ya, toh? Mungkin perjumpaan seperti ini menarik ya. Reoni, ya, jenenge gagah, Reoni, ya. Reoni TKMV 2012 sampai dengan 2022. Setelah reuni ada apa? Tidak ada apa-apa lagi. Setelah pulang ada apa? Ya paling ketemu lagi teman lama, WhatsApp lagi, ya. Pertanyaannya, piye kabarmu hari ini? Ya, toh? Bukan lagi tentang apa yang sudah bukan sharing apa yang kita buat. Maka teman-teman yang terkasih, one heart to the mission. Pertama kita harus menyatukan hati kita. Kita harus menyatukan hati kita, bahwa kita dipersatukan oleh yang namanya Vincentius. Kita dipersatukan oleh yang namanya semangat-semangat Vincentian. Entah itu 5 keutamaan Vincentian atau spiritualitas-spiritualitas Vincentian yang lain. Itulah yang menyatukan kita pertama-tama. Bahwa kita hadir di sini karena Vincentius pernah menyentuh hati kita. Karena Vincentius pernah memberikan contoh teladan kebaikannya kepada kita. Tetapi juga jangan lupa bahwa kemudian ketika kita sudah dipersatukan oleh yang namanya Vincentius, maka kemudian apa yang bisa kita buat untuk meneladani Vincentius dalam hidup kita? Apa yang bisa kita buat di tempat kita masing-masing, entah itu secara sederhana, entah itu secara luar biasa, apa yang bisa kita buat? Contoh-contoh kecil itu tadi, seorang tua yang kemudian membeli makanan, ya nanti kalau membeli makan jangan dikirim ke pastoran, ya. Tapi berikanlah kepada yang lain, ya, berikanlah kepada yang lain. Ya. Bagaimana kita memberikan berkat meskipun kecil, meskipun sedikit kepada orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman mengalami masa pandemi semua? Mengalami masa pandemi? Wes lahir toh? Nah, mengalami masa pandemi, apa yang kalian buat di masa pandemi? Mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kok kena pandemi toh ya toh? Atau berbuat sesuatu untuk yang lain selama masa pandemi? 2 tahun atau hampir 3 tahun masa pandemi. Apa yang kalian buat selama masa pandemi? Semangat Vincentian muncul enggak di masa pandemi? Lupa Romo. Di Kepanjen pada waktu masa pandemi kita membuat nasi bungkus. Ya, membuat nasi bungkus. Saya yakin di beberapa paroki juga melakukan hal yang sama. Pada awal-awal masa pandemi kita memberikan tidak banyak, hanya 50 nasi bungkus setiap hari selama kurang lebih 3 bulan pada waktu itu. Awal-awal ketika pandemi mulai, COVID mulai naik, lalu kemudian orang mulai kesulitan di sana sini, Pak Becak mulai tidak ada yang naik, ya. Tukang ojek juga mulai tidak ada yang berani naik ojek, maka kemudian kita membuat gerakan 50 nasi bungkus setiap hari seharga Rp10.000. Seharga Rp10.000. Siapa yang menjadi pelopor pertama? Romo-romo tak todongi. Romo-romo, karena romo-romo kan punya uang saku, ya, meskipun tidak banyak tapi kan punya uang saku. Ayo nasi bungkus 50. Saya buat list bulan Mei, pada waktu itu saya ingat bulan Mei 2019. Tanggal 1 Parianto, tanggal 5 siapa lagi? Habel misalnya, tanggal 6 siapa? Lalu list itu saya edarkan kepada umat, ya. Ayo siapa mau bantu ngisi, ya, bantu ngisi. Dan akhirnya 1 bulan pertama semuanya penuh. Bulan berikutnya saya tanya, masih mau dilanjutkan atau tidak? Lanjut Romo, oke. Bulan Juni berjalan lagi dan penuh. Hal yang sederhana, hal yang kecil bisa kita lakukan. Ya. Apakah mereka yang memberi nasi bungkus 50.000 itu adalah orang-orang yang kaya semuanya? Tidak. Ya.
Ada yang kemudian satu lingkungan urunan ya, lingkungan A hari ini ya. Sehingga kemudian muncul 50 nasi bungkus. Ada yang kemudian membuat nasi bungkus sendiri supaya menjadi lebih irit. Tidak apa-apa. Tapi ada sesuatu yang bisa kita buat. Dan itulah sebetulnya yang diteladankan Vincentius kepada kita. Tidak harus melulu hal yang besar, tetapi dari hal-hal yang sederhana. Dan apakah anak muda tidak bisa? Bisa. Apakah teman-teman tidak bisa? Bisa. Maka pertanyaannya teman-teman yang terkasih, setelah Vincentius meracuni kita, setelah Vincentius kita kenali, setelah semangat-semangatnya kita coba hidupi, apa yang kita buat untuk yang lain? Itulah yang namanya misi. Tidak harus pergi ke tempat-tempat yang jauh. Biarkanlah para imam yang pergi dulu. Ya. Para imam yang pergi dulu. Frater-frater nanti kalau sudah menjadi imam juga harus siap bermisi. Gitu. Tapi kalau ada teman-teman muda yang lain yang, Romo boleh enggak kami mengalami misi di Kalimantan? Boleh enggak? Ada yang pengen pergi ke Kalimantan? Ada yang pengen ngajari sekolah anak-anak di Kalimantan Barat? Ada? Ada yang pengen? Kalau ada yang pengen nanti saya sampaikan ke Romo Habel. Ada yang pengen ngajari anak-anak belajar di Yayasan Kasih Bangsa, YKBS yang di Surabaya? Di Surabaya, yang tinggal di Surabaya mana? Yang tinggal di Surabaya? Yang Surabaya. Yang Surabaya. Kenal YKBS enggak? Kenal? Yone sing kono gak usah jawab. Kenal YKBS enggak? Kenal? Pernah berkunjung ke sana atau tidak? Enggak pernah. Nah, kalau misalnya Anda sekalian diajak, ayo ikut ke YKBS, memberikan bimbingan belajar, mau atau tidak? Mau enggak? Mau? Romo Habel itu yang punya. Ada banyak hal yang bisa kita buat ya. Anda sekalian bisa misalnya katakanlah untuk menghayati atau memulai atau menghidupi semangat Vincentian ini, misalnya kemudian yang di Surabaya, ikutlah ke YKBS. Ikutlah ke Yayasan Kasih Bangsa untuk ikut mendampingi belajar anak-anak, untuk mendampingi anak-anak jalanan. Ikutlah di sana. Kalau ada yang pengen bermisi ke Kalimantan, ikutlah misi awam Vincentian. Nanti biar Romo Aldo yang melanjutkan. Ya, tak celuk Romo, pengen tahbisan. Ya. Diakon Aldo ini akan tahbisan tanggal 27 November. Ya. 27 November. Didoakan, nek tidak berubah pikiran. Ya. Kalau tidak berubah pikiran, siapa tahu ketemu teman-teman semua lalu kemudian, wah aku gak sido lah. Kalau ada yang pengen bermisi ke Kalimantan Barat, suatu saat saya dulu pernah menerima satu misionaris awam di Papua Barat. Selama 6 bulan tinggal di sana, membantu mengajar di TK, hidup bersama dengan umat. Kalau ada yang pengen mencoba ke sana, boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Atau ada yang mau ikut saya ke Papua Nugini? Ya, setelah ini saya akan berangkat ke Papua Nugini untuk bermisi di Papua Nugini. Ya. Makanya saya bilang menjadi misionaris itu menyenangkan ya. Apalagi menjadi Romo itu menyenangkan. Iya tak? Benar enggak? Sayang enggak ada yang mau jadi Romo. Padahal jadi Romo itu yang dindi gratis loh. Saya pergi ke Papua Nugini karena diutus. Ya wis, tiket ditukokne ya toh. Tiket dibelikan, segala sesuatu sudah diuruskan, tinggal berangkat dan menjalani. Enak enggak? Enak enggak? Enak ya? Jadi suster itu ya enak loh jadi suster. Jadi suster itu ya enak, mau tugas di mana, mau tugas di Kalimantan semuanya sudah tinggal jalan. Enak enggak? Enak enggak jadi suster kalau gitu? Enak ya? Enak, ada yang mau enggak? Nah, enggak ada yang mau. Maka saya mengatakan menjadi misionaris itu menyenangkan. Mungkin kalau bagi saya, bagi para Romo, lalu kemudian misi memang harus selalu dihidupi, selalu dihayati. Ya toh? Misi harus selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Saya ketika ditanya suatu saat, Romo kok pindahnya jauh ya? Ya. Saya sedang mempersiapkan untuk misi di Papua Nugini.
izin kerja sebagai volunteer misionaris sudah keluar, tinggal ngurus visa. Besok saya pergi ke Jakarta untuk ngurus visa karena sudah ada panggilan. Tinggal mengatur kapan berangkat setelah itu. Ya. Ketika umat bertanya, Romo mengapa kok pindahnya jauh? Mengapa kok pindahnya jauh? Ya, di belakang nama saya ada yang namanya CM, Kongregasi Misi. Bukan cowok manis atau cowok matre, bukan. Ya. Kongregasi Misi. Di belakang saya ada namanya misi. Maka kemudian tugas perutusan saya salah satunya adalah harus mau menjadi misionaris. Lalu kemudian orang mengatakan, Romo moga-moga visanya tidak keluar-keluar. Romo moga-moga work permitnya tidak segera keluar. Saya mengatakan jangan berdoa begitu. Kan umat di sana juga membutuhkan pelayanan. Yang di sini kan ada banyak imam juga yang menggantikan. Ya. Maka menjadi misionaris itu menyenangkan, terutama bagi kami. Ya. Bagi Anda sekalian, bagi teman-teman sekalian, mungkin tidak harus pergi ke Papua Nugini, tidak harus pergi ke Papua Barat, tidak harus pergi ke Kalimantan. Kalau mau ke sana sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan. Tetapi apa yang bisa dibuat di tempat kita? Apa yang bisa dibuat di tempat tinggal kita bersama dengan yang lain? Jangan lakukan sendirian, ya. Vincentius selalu mengajarkan kepada kita, ajaklah yang lain. Salah satu pembimbing novis kami mengatakan, kalau kamu mau masuk surga, masuklah surga bersama-sama. Kalau kamu mau melakukan kebaikan, ajaklah yang lain juga untuk melakukan kebaikan. Jangan kalau kamu mau melakukan kejahatan, ajaklah yang lain untuk melakukan kejahatan, enggak. Tapi kalau kamu mau melakukan kebaikan, ajaklah yang lain juga untuk kebaikan. Maka teman-teman yang terkasih, one heart to the mission. Kita mempunyai apa yang menyatukan kita, Vincentius dan spiritualitasnya. Tetapi di atas Vincentius ada Tuhan yang menjadi patron kita. Yang berikutnya adalah to the mission. Apakah kita menyediakan diri juga untuk kemudian pergi bermisi, menjadi misionaris dalam kehidupan kita setiap hari, menjadi pewarta-pewarta kabar baik di dalam kehidupan kita dengan karya-karya yang sederhana, dengan kebaikan-kebaikan yang sederhana yang bisa kita lakukan. Baik teman-teman yang terkasih, supaya kemudian nanti tidak habis hanya sampai di sini. Seperti tadi saya bilang, 800 alumni, ya, 800 alumni 2012 sampai dengan 2022. Yang hadir sekarang berapa, Rauf? Yang hadir sekarang berapa? 80, ya. 10%-nya yang hadir. Kalau 10% ini bisa menjadi misionaris-misionaris dalam kehidupannya setiap hari, di tempat Anda berada, maka pasti sudah menjadi luar biasa. Kalau yang 10% ini sungguh-sungguh bagaimana Vincentius dibawa setiap hari, bagaimana semangat Vincentius itu dibawa setiap hari dalam karya-karya kita, maka pasti itu sudah menjadi luar biasa. Dan saya yakin 10% ini pada akhirnya nanti menggarami yang lain. Kalau yang sekarang di kelompoknya atau di angkatannya belum ada kontak, tanya Romo Aldo, ada enggak kontak-kontak tahun sekian, saya mau coba kontak yang lain lagi, ya. Saya mau coba kontak yang lain lagi. Pertanyaan pertama tentu saja, piye kabare, ya. Pertanyaan pertama, wong baru mulai lagi toh. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Vincentius bikin apa di situ? Vincentius yang ada dalam diri kalian bikin apa di tempatmu? Itu kontak berikutnya. Maka saya yakin kalau teman-teman membuka kembali relasi komunikasi ini, seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa salah satu yang menjadi momen Vincentian, salah satu yang menjadi semangat Vincentius adalah bagaimana berkoneksi dengan Tuhan dan berkoneksi dengan sesama. Maka kemudian kalau Anda sekalian memulai relasi kembali, komunikasi kembali dengan teman-teman seangkatan pertama-tama, lalu kemudian saling berbagi, dan kemudian saling menanyakan apa yang dibuat Vincentius melalui dirimu di tempatmu,
maka saya yakin lalu kemudian misi itu akan bergulir terus menerus. Semangat Vincentian itu akan terus menerus dikumandangkan dan terus menerus dihayati oleh kita semua dan juga oleh orang-orang yang mengenal kita. Teman-teman yang terkasih, one heart to the mission. Kita satukan hati kita dengan semangat Vincentius, tetapi kita juga kembali menanyakan dan melakukan apa yang bisa kita buat untuk selanjutnya. Jangan berhenti hari ini, tetapi mari kita lanjutkan semangat Vincentian ini dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau sharing? Ada pertanyaan, ada yang mau sharing? Yang 2012 mana? Yang 2012? Yang paling lama 2000 berapa? Yang hadir saat ini? 2014. 2014 sudah sharing. 2015? Mana 2015? Bagaimana rasanya ketemu dengan mereka-mereka ini? Bagaimana rasanya ketemu dengan mereka-mereka ini? Ada yang 2014 dan pasti tidak saling kenal. Pasti tidak saling kenal. Untuk perasaannya ya Romo ya, ketemu sama adik-adik ini ya pertamanya pasti canggung Romo. Cuma makin kesini makin kayak oh banyak anak muda dengan yang minimal tahu apa itu spiritualitas Vincentius. Kira-kira gitu Romo, kayak mulai semangatnya di situ Romo. Terima kasih. Apa yang sudah dibuat dari tahun 2015? Romo, kebetulan saya di SSV Dewan Daerah itu seksi kepemudaan. Kemarin kami berhasil mengumpulkan anak-anak muda dan kami punya proyek besar untuk tahun depan itu mengadakan rumah belajar. Jadi rumah belajar yang konsennya adalah membaca karena ternyata akibat pandemi itu banyak anak SD yang kelas 3, kelas 4 itu yang sekolah di negeri tidak bisa baca Romo. Jadi karena online mereka kayaknya naiknya ya dinaikkan aja gitu sama gurunya. Jadi kelas 3 SD pun sekarang masih ada yang kayak kesulitan baca. Nah itu yang jadi perhatian kami. Nanti di mana tempatnya? Di depannya Paroki Langsep di rumah Pepaya. Di Malang berarti? Iya di Malang. Ada yang tinggal di Malang yang lain? Ini kanan kiri saya Paroki Langsep. Mau bantu saya katanya. Terlibat juga? Katanya mau terlibat. Ya, baik. Di Malang ada rumah belajar ya. Ada rumah belajar untuk anak-anak. Surabaya mau bikin apa Surabaya? Surabaya bikin apa Surabaya? Kediri, oh Kediri sudah tadi. Blitar bikin apa Blitar? Gak usah dijawab sekarang. Gak usah dijawab sekarang. Baik, terima kasih sharingnya. Ada lagi? Ada lagi? Terima kasih teman-teman. Yang pasti saya senang hari ini saya berjumpa dengan banyak anak muda. Meskipun ini 10% dari 800 ya, dari 800 alumni 2012 sampai dengan 2022. Tetapi saya tetap optimis bahwa kemudian dari yang 10% ini pasti akan ada sesuatu yang akan lahir, yang akan muncul. Karena kita semua digerakkan oleh semangat yang sama, kita semua mempunyai kepedulian yang sama, tinggal bagaimana kita melangkahkan kaki untuk memulai itu. Terima kasih, saya kembalikan. Kita beri tepuk tangan buat Romo Parianto. Romo untuk berkenan untuk masih tetap di sini dulu. Nah, baik, saya panggil Diakon Aldo atau Romo Aldo Romo ya. Romo Aldo ya untuk maju ke depan untuk memberikan apresiasi kepada Romo Parianto yang telah memberikan semangat Vincentian kepada teman-teman luar biasa peserta. sesi kali ini ya, diharapkan dengan sesi kali ini tuh inginnya agar
hubungannya tuh semakin ke depan. Betul. Maksudnya kayak semakin tali aslinya tuh semakin berlanjut. Iya. Nggak hanya di sini aja, nggak Betul. hanya tahun ini aja gitu kan. Baik. Jadi ya semoga yang ada tahun ini bisa berlanjut ya teman-teman pertemanannya ya. Amin. Iya. Horas. Mohon untuk seksi dokumentasi. Untuk seksi dokumentasi. Si dokumentasi? Seksi dokumentasi. Iya. Mungkin ada beberapa kata dari Diakon Aldo. Ya Romo, terima kasih banyak untuk masukannya, untuk inputnya. Semoga teman-teman juga bisa menindaklanjuti seperti yang Romo berikan tadi, bahwa itu tentu baik bila kemudian di tempat asal teman-teman menjadi buah dalam tindakan nyata. Terima kasih banyak Romo. Ini ada sedikit dari kami, isinya tidak banyak, ya tapi ini adalah bukti cinta kami buat Romo. Terima kasih Romo Parianto. Oke, senyum dulu dong, jangan kemana-mana. Oke, tahan 15 detik. Iya, terima kasih Romo Parianto.